Selamat datang di channel saya, Kisah Horor Misteri. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang dialami seorang pengguna Twitter dengan akun @nabati_coklat pada 1 Maret 2022. Penasaran seperti apa? Langsung saja kita mulai ceritanya. Pada hari Minggu, tepatnya tanggal 27 Februari 2022, orang tua Elsa pergi keluar kota. Hanya Elsa sendiri yang tidak ikut. Alasannya adalah karena ia ingin menjaga kucing-kucingnya di rumah. Pikir Elsa, lebih baik ia menjaganya daripada harus dititipkan ke pet shop yang menurutnya akan membuat kucing-kucingnya stres. Setelah orang tua Elsa pergi dari rumah sekitar pukul 3 sore, Elsa langsung membersihkan rumahnya. Ia juga memberi makan kucing-kucingnya, lalu mandi. Rencananya, Elsa mau bertemu dengan teman-temannya di daerah Senopati. Singkat cerita, Elsa berangkat dari rumah sekitar jam 5 sore untuk bertemu dengan teman-temannya. Ia pulang ke rumah kira-kira jam 9 malam. Sewaktu tiba di rumah, Elsa merasa bingung karena lampu-lampu di rumahnya sudah dalam keadaan mati alias gelap gulita. Padahal sebelum berangkat, lampu-lampu di rumahnya dihidupkan alias terang benderang. Pada saat itu, Elsa belum memiliki pikiran yang aneh. Ia kemudian memarkirkan kendaraannya dan menghidupkan semua lampu. Tak lupa, ia juga memberi makan kucing-kucingnya dan mengunci semua pintu karena hari itu sudah malam dan ia ingin mandi. Disinilah awal dari pengalaman horor Elsa. Elsa sendiri memang senang berlama-lama untuk mandi. Ia bisa menghabiskan waktu setengah jam untuk mandi saja. Sewaktu duduk di bawah shower, tiba-tiba lampu kamar mandinya mati. Elsa pun panik, dan saat itu ia sedang dalam posisi keramas. Lalu ketika ia keluar dari kamar mandi untuk menghidupkan saklar, tiba-tiba lampu kamar mandi kembali hidup. Kejadian tersebut terus berulang hingga 4 kali. Elsa pun menjadi sangat ketakutan. Akhirnya Elsa segera menuntaskan mandinya dan segera keluar dari kamar mandi dan masuk ke kamarnya dalam kondisi basah. Sebagai informasi, Elsa adalah anak tunggal di keluarganya. Setelah kejadian itu, Elsa langsung menelpon ibunya dan menanyakan lokasi ibunya karena saat itu ibu dan ayahnya belum sampai di rumah. Elsa pun menceritakan semua yang ia alami, mulai dari lampu-lampu rumah yang mati total saat pulang ke rumah hingga saklar lampu kamar mandi yang hidup dan mati berulang kali saat ia mandi. Di seberang telepon, ibunya Elsa menjawab bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Saat itulah, perasaan Elsa mulai tenang. Tak lama kemudian, salah satu kucingnya Elsa mengeong-ngeong di depan kamar mandi yang terletak tepat di samping kamar tidur Elsa. Suara kucingnya yang mengeong-ngeong itu sangat berisik, sehingga Elsa memutuskan untuk masuk ke kamar karena ia merasa takut. Untuk menenangkan perasaannya, Elsa kemudian menelpon seorang teman sambil menunggu kedatangan orang tuanya. Akhirnya, setelah menunggu kira-kira 40 menit, barulah terdengar suara mobil orang tuanya. Saat itu perasaan Elsa menjadi lega. Ia hanya berucap, "Alhamdulillah" dalam hatinya. Elsa kemudian memberitahu temannya untuk mengakhiri percakapan telepon karena orang tuanya sudah datang. Anehnya, tak seperti biasanya, ayah dan ibunya Elsa masuk ke rumah tidak mengucapkan Assalamualaikum. Lalu seperti biasa, Elsa langsung mencium tangan kedua orang tuanya. Disinilah keanehan mulai dirasakan Elsa. Karena orang tuanya Elsa diam saja, lalu masuk ke kamar dan tidak menanyakan Elsa sama sekali setelah menceritakan kejadian yang dialaminya. Elsa merasa aneh dalam hatinya, namun Elsa tetap berpikir positif karena ia pikir mungkin orang tuanya capek karena berjam-jam menyetir mobil
pulang pergi dari tempat tinggalnya ke Cirebon. Lalu Elsa kembali masuk ke kamarnya karena ia merasa sudah aman. Dan yang membuat Elsa kaget setengah mati adalah ternyata tiba-tiba ibunya Elsa menelpon dan berkata, "Kamu mau dibawain pecel ayam gak, Kak? Mama lagi beli sebentar di depan komplek nih." Seketika kaki Elsa langsung lemas. Ia merasa sangat ketakutan. Tak pikir panjang, Elsa langsung berlari ke depan rumah. Dan menunggu kedatangan orang tuanya di depan pagar rumah. Saat menoleh ke arah rumahnya, benar saja, mobil orang tuanya tidak ada. Karena saat itu, ia mendengar jelas suara mobil masuk garasi dari kamarnya. Sekitar 20 menit, Elsa menunggu di depan pagar rumah hingga seorang tetangga lewat dan mengajak Elsa untuk ngobrol. Dan tak lama kemudian, orang tuanya tiba di rumah. Kemudian menceritakan semua pengalaman horor yang dialaminya. Mulai dari pulang ke rumah dalam keadaan gelap gulita, padahal sebelumnya semua lampu sudah ia hidupkan. Saklar lampu kamar mandi yang hidup dan mati seperti ada yang memainkannya, hingga bertemu dengan sosok orang tuanya yang datang ke rumah tanpa mengucapkan salam sama sekali. Elsa pun berkata kepada orang tuanya bahwa jika mereka pergi lagi, ia akan memilih membawa kucing-kucingnya ke rumah tantenya dengan naik gokar dan menunggu di sana hingga orang tuanya datang menjemputnya. Elsa mengaku bahwa ia sudah tidak berani lagi tinggal di rumah sendirian. Setiap rumah memang pasti ada penunggunya. Bahkan di rumah ibadah sekalipun pasti ada juga. Hanya saja baru kali ini Elsa diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Biasanya Elsa hanya mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Namun kali ini ia diganggu secara terang-terangan. Begitulah pengalaman horor Elsa untuk yang pertama kalinya. Sehari sebelum menulis cerita ini, Elsa mengaku masih diganggu oleh makhluk tak kasat mata itu sekitar jam 11 malam. Terima kasih sudah mendengarkan kisah horor yang dialami Elsa. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Amin. Jika teman-teman senang dan ingin mendengarkan kisah horor misteri atau mistis lainnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di kisah-kisah horor misteri selanjutnya.